Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Verona Anggreni. I'm from semester 7 morning class. So, I make this video to fulfill my midterm test in interpreting subject. And I will interpret about motivation, and the title is Education and Confidence. I interpret this video from English to Indonesia. So, enjoy watching the video. Hello everyone. I'm here to talk about two ideas today, education and confidence. Halo semuanya, di sini saya untuk berbicara tentang dua ide hari ini, pendidikan dan kepercayaan diri. My early education was very different. Pendidikan pertama saya sangat berbeda. I grew up in a small town in eastern India called Jamshedpur, where the Tata steel factories are. Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di India Timur yang disebut Jaisepur, di mana pabrik baja Tata berada. I was born in a one-room house, but what I had in abundance was, of course, apart from my parents' affection, was their understanding of what good education meant. Saya lahir di rumah satu kamar, tapi apa yang saya miliki dalam kelimpahan tentu saja, selain dari kasih sayang orang tua saya, adalah pemahaman mereka tentang apa arti pendidikan yang baik. When a child is just 2 or 3, parents go around town looking for the best school for their child. Ketika seorang anak hanya 2 atau 3, orang tua mereka berkeliling kota mencari sekolah terbaik untuk anak mereka. Some families even move homes to find a place which is close to the best school. Beberapa keluarga bahkan pindah rumah untuk mencari tempat yang dekat dengan sekolah terbaik. That is how important early education is in the minds of a parent. Even in those early years, it is extremely crucial. Itulah pentingnya pendidikan awal di benak orang tua, bahkan di tahun-tahun awal itu sangat penting. However, unfortunately, a lot of parents feel that finding the best school is enough. Namun sayangnya banyak orang tua merasa bahwa menemukan sekolah terbaik sudah cukup. But if you look at schools around the world, they only have 6 to 8 hours to complete an existing set of subjects. Tetapi jika Anda melihat sekolah di sekitar dunia, mereka hanya memiliki 6-8 jam untuk menyelesaikan satu set mata pelajaran. Subjects that have not changed over decades. Mata pelajaran yang tidak pernah berubah selama beberapa dekade. Maybe the pedagogies are different in different parts of the world. The teacher-student ratios can be very different in different parts of the world. Mungkin pedagogi berbeda di bagian yang berbeda di bagian dunia. Rasio guru-murid bisa sangat berbeda di berbagai belahan dunia. Somewhere physics is more application-based, somewhere it's more theory-based. But broadly, no matter where you have gone to school, di suatu tempat fisika lebih berbasis aplikasi, di suatu tempat itu lebih berbasis teori. Tetapi secara luas tidak peduli di mana Anda pergi ke sekolah. If you have gone to school, let's say in Japan, I have gone to school in the US, and someone has gone to school in India. Jika Anda pergi ke sekolah katakanlah di Jepang, saya telah bersekolah di US, dan seseorang telah bersekolah di India. And we all have finished school. The expectation is that we all know pretty much the same things. Parts of the body, skeletal system, solar system, algebra, etc. Dan kami semua telah menyelesaikan sekolah. Harapannya adalah bahwa kita semua mengetahui hal-hal yang hampir sama, bagian-bagian tubuh, sistem kerangka, tata surya, aljabar, dan lain-lain. What schools miss is to build the confidence in children to face the real world. And that is what truly matters when it comes to achieving success in life. Apa yang dirindukan sekolah adalah membangun kepercayaan pada anak-anak untuk menghadapi dunia nyata, dan itulah yang benar-benar penting ketika mencapai kesuksesan dalam hidup. My mother, she comprehended this very well. She educated me beyond school, even in the very early years. My mother
would save on her monthly home budget to buy me volumes of this. Ibu saya, dia sangat memahami ini dengan baik. Dia mendidik saya di luar sekolah. Bahkan di tahun-tahun awal, ibu saya akan menghemat anggaran rumah bulanannya untuk membelikan saya volume ini. Tell me why book, half of which didn't even honestly make sense to me at that age. Tahu saya mengapa setengah bukunya bahkan tidak masuk akal bagi saya pada usia itu. It was a routine for me to follow the news and to read more outside textbooks. Ini adalah rutinitas bagi saya untuk mengikuti berita dan membaca di luar buku pelajaran. She went around town finding this one local vendor who used to sell this child magazine called Wisdom every month. Dia berkeliling kota menemukan penjual lokal yang biasa menjual majalah anak. Ini yang disebut kebijaksanaan setiap bulan. My mother took me to events and competitions and encouraged me to participate. Ibu saya membawa saya ke acara dan kompetisi dan mendorong saya untuk berpartisipasi. Just in my early years, I have more than 200 awards in debates, elocution, and creative writing. Hanya di tahun-tahun awal, saya memiliki lebih dari 200 penghargaan dalam pidato, debat, dan menulis kreatif. Imagine the number of competitions that she took me to, because surely I lost many too. All these learnings and experiences did one thing to me. It built my self-confidence. Sedangkan jumlah kompetisi yang dia ikuti karena saya pasti kalah banyak, juga semua pembelajaran dan pengalaman ini melakukan satu hal untuk saya, itu membangun kepercayaan diri saya. I knew that I was equipped. And this showed for the first time when I went for my undergraduate studies. Saya tahu bahwa saya adalah kubus, dan ini menunjukkan untuk pertama kalinya ketika saya pergi untuk studi sarjana saya. I went to IIT Kharagpur. And once you are in a place like IIT with a 2% admission rate, everybody around you is smart or smarter in traditional education. What sets you apart then? Saya pergi ke IIT Kharagpur, dan begitu Anda berada di tempat seperti itu, dengan tingkat penerimaan 2%, semua orang di sekitar Anda pintar atau lebih pintar daripada pendidikan tradisional yang membedakan Anda. It is your confidence. It is your ability to think on your feet, be able to talk confidently. It is your ability to grab opportunities. It is your ability to raise your hand up in a class and speak up. Maka kepercayaan diri Anda itu adalah kemampuan Anda untuk berpikir di kaki Anda, dapat berbicara dengan percaya diri. Itu adalah kemampuan Anda untuk mengambil peluang. Itu adalah kemampuan Anda untuk mengangkat tangan Anda di kelas dan angkat bicara. Confidence is essential. And this confidence does not come overnight. This confidence does not come from school alone. This confidence does not come from a 3-month public speaking or a personality development program. Kepercayaan diri sangat penting, dan kepercayaan diri ini tidak datang dalam semalam. Kepercayaan diri ini tidak datang dari sekolah saja. Kepercayaan diri ini tidak datang dari 3 bulan berbicara di depan umum atau program pengembangan kepribadian. This confidence comes from a decade of systematic and rich training in the very early foundational years of your life. And this confidence took me to places. At 20, Kepercayaan diri ini berasal dari 1 dekade pelatihan yang sistematis dan kaya dalam waktu yang sangat lama. Tahun-tahun dasar awal hidup Anda. Dan kepercayaan diri ini membawa saya 2 tempat pada usia 20 tahun. I flew from India to the US for the first time for an internship. It might not sound like a big deal today, but it was a big deal for a girl from a small town who had not even traveled to places in her own country to travel alone all the way to a distant country. Saya terbang dari India ke US untuk pertama kalinya untuk magang. Mungkin itu tidak terdengar seperti masalah besar hari ini, tapi itu masalah besar bagi seorang gadis dari kota kecil yang bahkan belum pernah bepergian ke tempat-tempat di negaranya sendiri untuk bepergian sendirian sampai ke negara yang jauh. At IIT, this confidence helped me get the most coveted job. At job, this confidence helped me get quicker promotions. Di IIT, kepercayaan diri ini membantu saya mendapatkan pekerjaan yang paling ditunggu. Di pekerjaan, kepercayaan diri ini membantu saya mendapatkan promosi lebih cepat. I worked at the world's largest oilfield services company
in the deep seas of the Gulf of Mexico and Africa. Saya bekerja di ladang minyak terbesar di dunia, perusahaan jasa di luar dalam, Teluk Meksiko, dan Afrika. Instead of Ubers, I took choppers to work, and I worked on ships. I led large teams and handled multi-million-dollar P&Ls, taking up roles in US, India, Africa, and London. Alih-alih Uber saya mengambil helikopter untuk bekerja dan saya bekerja di kapal saya memimpin tim besar dan menangani multimili pada piano dolar, mengambil peran di US, India, Afrika, dan London. And I traveled to more than 30 countries for work and leisure. Saya melakukan perjalanan ke lebih dari 30 negara untuk bekerja dan bersantai. This confidence-driven education gave me a lot in life. Pendidikan yang didorong oleh kepercayaan ini memberi saya banyak hal dalam hidup. At this point, I decided to apply to the Mecca of education, Harvard. Saat ini saya memutuskan untuk melamar ke Mekah Pendidikan Harvard. Sitting in that classroom, alongside sons, daughters, and grandchildren of CEOs, presidents, and global leaders, I could truly feel the power of confidence. Duduk di kelas itu bersama putra-putri dan cucu presiden, CEOs, dan pemimpin global, saya benar-benar dapat merasakan kekuatan kepercayaan diri. You get opportunities when you are confident. It pushes you to take chances. Anda mendapatkan peluang ketika Anda yakin, itu mendorong Anda untuk mengambil resiko.